Oke, 3, 2, 1. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdullah Azam, mahasiswa Sistem Informasi WINSA semester 3. Saya akan menjelaskan apa itu keamanan informasi secara sekilas. Jadi yang pertama kita masuk ke dalam pembahasan. Apa itu sih keamanan informasi itu? Keamanan informasi itu secara singkatnya itu bentuk perlindungan kepada informasi kepada data kita dalam yang tersistem data struktur, begitu ya. Nah, lalu kenapa keamanan informasi itu penting begitu? Kenapa keamanan informasi itu penting? Nah, di sini kalau kita mencari ke internet, ini saya sudah menemukan banyak sekali alasan kenapa kok keamanan informasi itu penting. Seperti misalnya kalau di sini katanya melindungi data sensitif, menjaga privasi, melindungi reputasi bisnis, menjamin kelangsungan operasional. Ada juga yang supaya memastikan integritas, kertasdayan dan kerahasiaan bla bla bla. Ataupun banyak dari fungsi-fungsi dari alasan-alasan yang diberikan kenapa sih keamanan informasi itu penting begitu. Kalau secara garis besar kenapa keamanan informasi itu penting, kalau kita tarik dari semua argumen itu, kita tarik garis besarnya. Ini sudah saya quote di dalam PPT saya. Kenapa kok keamanan informasi itu penting? Karena secara garis besar semua pendapat itu sebab utamanya itu hanya dua, yaitu perlindungan data dan privasi. Perlindungan data dan privasi ini kemudian akan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, entah itu kepentingan bisnis kah, kepentingan pribadi, kepentingan integritas kah, kepentingan reputasi atau apa. Semua itu awal mulanya dari perlindungan data dan privasi. Itu konsep dasarnya, lalu dikembangkan menjadi berbagai alasan itu, dan itulah menjadi sebab utama kenapa kok yang namanya keamanan informasi, namanya information security itu penting, begitu. Infosec itu penting. Nah, lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua. Apa saja aspek dari keamanan informasi? Di dalam dunia keamanan informasi ada 3 prinsip utama. Ada prinsip yang mereka ini dikenal sebagai Syed Triad. Syed Triad itu confidentiality, ada kemudian integrity dan availability, yaitu sistem bisa menjaga rahasiaan data dan informasi yang dia simpan, bisa menjaga kerahasiaan data dan informasi. Lalu sistem itu bisa jaga data dan informasinya itu tetap utuh. Jadi kalau kita simpan 100 data, kalau kita cek lagi di kemudian hari, maka itu akan tetap 100 data, nggak akan berkurang, nggak akan ditambah, nggak akan menjadi 101, 102, nggak akan jadi 90, nggak akan jadi 85. Atau kemudian lalu yang ketiga, availability, sistem harus bisa diakses oleh pengguna yang terdaftar. Sistem ini bisa diakses seperti contohnya kalau kita membeli keamanan Drive Google gitu. Drive Google kan itu termasuk salah satu sistem untuk menyimpan data, Google Drive. Nah, dia hanya bisa diakses oleh pengguna sah yang terdaftar. Jadinya akun Google Drive saya hanya bisa diakses oleh siapa? Oleh saya sendiri. Akun Google Drive sampean hanya bisa diakses oleh sampean saja. Dan begitu juga sebaliknya, begitu juga di tempat-tempat yang lainnya. Semuanya cuma bisa diakses oleh orang yang berkepentingan saja. Lalu apa saja yang menjadi ancaman keamanan informasi? Karena kita sudah mempelajari ada yang namanya aspek dan prinsipnya itu tadi, maka pastinya ada yang namanya ancamannya. Jadi apa saja itu ancamannya? Secara garis besar itu ada 10 jenis ancaman, ada 10 jenis gangguan yang biasa terjadi pada keamanan informasi. Yang pertama ada malware atau virus ataupun serangan virus yang terjadi, seperti virus Trojan ataupun virus
apa lagi ya, worms, ransomware, spyware, atau mungkin yang beberapa tahun lalu yang sempat ngetren itu WannaCry. Semuanya itu tergolong dalam malware, di mana malware itu sendiri didefinisikan sebagai malicious software designed to infiltrate, damage, or disrupt system. Software berbahaya yang didesain untuk menginfiltrasi, masuk ke dalam, menyusup ke dalam, damage, memberikan kerusakan, dan disrupt, merusak. Bukan merusak, kalau damage itu sudah merusak berarti dia itu mengganggu, membuat kekacauan di dalam sistem itu. Seperti misalnya kan kuda trojan itu dia disimpan di dalam semacam itu apa ya, satu file begitu. Ketika dia dibuka langsung kayak keluar langsung semua virusnya itu kayak seperti keluar ya, kayak apa, orang yang kalau bawa sesuatu kelihatan ketutup lalu ketika dibuka langsung keluar semua penyakitnya atau apanya. Itu yang dinamakan malware. Itu salah satu contohnya malware, itu kuda trojan. Lalu ada phishing. Phishing ini penipuan yang biasanya dia itu untuk membuka informasi sensitif, untuk mendapatkan informasi sensitif itu biasanya dengan email-email ataupun SMS yang mencurigakan begitu. Seperti contohnya kita kadang dikasih kamu menang 40 juta kalau kita masuk ke dalam web-web yang ya banyak iklan-iklan uniknya, banyak iklan-iklan yang bisa mengatakan kita ke portal ke dunia lain begitu. Nah, itu ada, kamu baru saja menang 40 juta. Silakan klik untuk itu. Kan kadang kalau orang tidak tahu, dia akan langsung ngeklik begitu saja, dan di situ dia akan diminta untuk memasukkan data-data pentingnya. Bahkan kadang ada yang sudah diambil, begitu dia ngeklik itu tanpa dia sadari, itu sudah keambil data-datanya untuk kepentingannya si penjahat ini. Dan untuk aplikasi itu yang ini yang ngetren yang banyak yang sudah umum diketahui orang-orang itu kan undangan pernikahan.apk itu ya, sampai 20 MB atau 27 MB atau berapa MB ya, itu puluhan lah, wah gede banget itu kan. Udah undangan pernikahan gede filenya, apk bisa, bukan .pdf. Nah, undangan pernikahan ini ini bisa tergolong kepada malware kalau dia memang akhirnya membuat ponsel kita, WA kita itu menjadi terganggu. Kalau dia kemudian tiba-tiba mengakses data kita secara tidak sah, maka dia tergolong kepada phishing. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya APTs atau Advanced Persistent Threats, bukan APTs yang merupakan punchline dari lagu terbarunya Rose, Blackpink, dan Bruno Mars. Tapi ini memang salah satu jenis threats atau ancaman atau gangguan dalam cyber security, dalam information security, dimana APTs ini advance yang bertingkat lanjut. Persistent threats itu gangguan yang dilancarkan secara berkelanjutan. Jadinya dia itu bukan serangan dalam satu waktu saja, tapi memang dia sudah direncanakan dan dilangsungkan sejak lama. Bahkan meskipun andai kata gagal, dia tetap lanjut. Seperti dia itu memang memang sengaja digunakan untuk menargetkan ini. Ini biasanya dalam perang informasi ya, terutama ya, dalam perang informasi, dalam perang dunia cyber itu biasa digunakan. Entah itu antara perusahaan dengan perusahaan musuh, ataukah bahkan negara dengan negara musuh, untuk mengambil informasi sensitifnya, untuk bikin kekacauannya. Di situ kan mereka tetap berusaha nembus. Mereka itu kan pasti punya yang namanya tim IT masing-masing ya, tiap badan organisasi itu, entah itu organisasinya perusahaan ataukah negara itu. Dan mereka akan berusaha mengganggu lawannya begitu, ataukah mencuri datanya. Itu kan mereka long term itu jangka panjang. Cyber attack-nya itu jangka panjang, dan bahkan didanai mereka itu supaya bisa melancarkan serangan secara penuh itu. Lalu zero day exploit itu serangan yang dilakukan secara mendadak ya.
eh, yang sebelumnya nggak tahu kalau ada semacam vulnerabilities, ada semacam kelemahan, ada semacam kekurangan begitu di dalam software atau hardware-nya. Lalu zero day attacks ini melakukan serangan ke kelemahan ini, sehingga developer kan karena tidak memperhatikan kelemahan ini, vulnerability ini, akhirnya mereka tidak bisa merespon dengan tepat karena mereka belum menangani itu. Mereka mungkin luput atau lupa begitu ya. Ada bug yang kelupaan, tapi bug itu bukan itu, vulnerability, ada kelemahan yang terekspos begitu dan diserang sama hacker. Akhirnya developernya tidak punya waktu, developernya kaget karena mendadak diserang. Loh, ada kelemahan di sisi ini taruhannya, kok aku nggak pernah tahu begitu. Hanya dia nggak bisa membuat patch cadangan, atau dalam artian dia tidak bisa bikin rencana B gitu. Jadi kalau misalnya keserang nanti, untuk menggagalkan itu nanti beralih ke rencana B begitu, jadinya datanya tetap aman, tidak bisa, atau bahkan susah untuk membuat itunya, perbaikannya. Lalu yang kelima ada insider threats. Insider threats itu ada gangguan dari dalam ya. Gangguan dari dalam ya, kalau bahasa kerennya itu ada pengkhianatnya begitu, ada pengkhianatnya, entah itu karyawannya, kontraktornya, partner bisnisnya yang punya akses, dia punya akses sah, punya akses yang legitimated access ke sistemnya organisasi, ke sistemnya organisasinya, ke data organisasinya, tapi dia menyalahgunakan wewenang itu, dia menyalahgunakan itu, dia mentah-mentah dikasih punya jabatan untuk mengakses informasi dan sistem ini, dia malah memanfaatkan jabatannya ini untuk bikin kerusakan di situ. Nah, biasanya ini yang insider threats ini nanti berhubungan lagi sama 1, 2, 3, 4 ataupun ancaman-ancaman lain. Jadinya misalnya ada orang yang pengkhianat ini, dia sebelumnya sudah bikin malware khusus untuk menyerang begitu sama teman-temannya. Nah, itu kan yang ancaman nomor 1. Hanya ketika dia sudah mengakses, dia masukkan ke situ, sudah, dia pergi, dia hapus jejak digitalnya dia. Hanya malware ini kemudian aktif, kayak bom waktu gitulah, bom waktu ditinggal begitu ya. Ditinggal sama dia hapus jejak-jejaknya dia supaya nggak ketahuan. Lalu yang namanya bom waktu bernama malware ini meledak, boom. Akhirnya sistem menjadi chaos, menjadi down, menjadi terganggu kinerjanya. Lalu ada yang namanya password attacks. Password attacks ini biasanya attacker ini sudah punya passwordnya kita. Dia mencoba nge-crack passwordnya user saya yang bisa mengakses data begitu ya. Ya, ambil contoh saja, kita punya akun Google begitu. Punya akun Google, ada orang yang bobol akun Google kita. Dia itu melakukan password attacks namanya. Dia melakukan password attacks yang mungkin saja dia sudah melakukan pelacakan sebelumnya dengan beberapa data-data yang diperlukan begitu ya. Atau bagaimana, saya kurang paham, saya tidak tahu juga bagaimana mekanismenya. Pokoknya dia kan tiba-tiba sudah bisa mengakses akun Google kita begitu ya. Dia tiba-tiba masuk login, tiba-tiba akun Google kita login di Meksiko atau di Brasil atau di mana begitu, atau di Thailand atau di mana. Dia tiba-tiba login di tempat yang random banget, yang bahkan kita itu nggak pernah ke sana begitu. Dia tiba-tiba login di sana dan oleh perangkat yang bahkan kita nggak kenal. Nah, biasanya kalau orang, ya pastinya yang bobol ini, kalau yang sudah seperti itu biasanya berpengalaman, nanti sama dia langsung ditukar password akun Google kita. Tapi kalau ada orangnya yang memang kurang jago, Anda misalnya lagi buka akun Google terus lihat my devices, itu ada itu perangkat loh yang saya nggak pernah login di sana, nggak pernah tahu perangkat ini apa, kok tiba-tiba ada, itu segera Anda keluarkan. Lebih baik segera Anda log out akun Google Anda. Bahkan kalau perlu pasang two factor authentication begitu ya. Jadi sering-sering ngecek devices di Google. Itu salah satu contoh untuk itu, menghindari itu. Lalu METM atau Man in the Middle Attacks. Man in the Middle Attacks itu bagaimana? Jadinya hacker ini bukannya menyusup ke sistem, bukannya menyusup ke user.
Dia itu menyusup ke jaringan yang terbentuk antara keduanya. Jadinya kalau kita umpamakan itu kan antara yang namanya user sama sistem atau database ini kan kayak mereka dihubungkan sebuah koneksi. Nah, si hacker itu membobol bukan langsung masuk ke database atau user yang susah, tapi dia masuk ke itunya, jaringannya. Dia dia masuk ke jaringannya, dan di situ dia akhirnya informasi yang seharusnya end to end begitu ya, dari sistem ke user ataupun sebaliknya, itu malah berhenti dulu berhenti dulu ke dia. Akhirnya dia, misalnya kita ngirim itu apa, saya mengirim pesan, ya kalau orang lagi pacaran begitu ya, yang cowoknya ngirim I love you begitu, akhirnya si hackernya lihat, diganti sama hackernya kamu jelek begitu, akhirnya kekirim ke pacarnya. Nah, itu kan bahaya. Itu MIDM, salah satu contoh yang bisa dikatakan paling mudah, paling simpel begitu ya. Lalu DDoS, Distributed Denial of Service. DDoS ini secara sederhananya kita punya namanya sistem database begitu ya, sistem database ataupun sistem layanan ataupun apa. Nah, kan yang namanya sistem dia pasti punya kapasitas tampung, dia punya kapasitas seberapa banyak dia bisa digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan begitu kan ya. Nggak mungkin dong dia bisa menampung semua pengguna di internet di dunia ini begitu kan, pasti ada batasannya. Ya kita anggap saja seperti sebuah kamar begitu, seperti sebuah ruangan, masuk 1, 2, 3 orang oke lah, tapi kalau misalnya sampai 100 orang, wah sudah penuh banget, sudah tidak bisa itu. Nah itu DDoS itu hampir sama. Ruangan yang bernama sistem ini dia dimasuki oleh banyak orang, atau dalam artian ini banyak itu ya, jaringannya si hacker ini, akun-akun ya kayak semacam user buatannya si hacker ini. Dia sebetulnya cuma 1 orang, tapi dia menjalankan kayak banyak upaya untuk akses ini, bisa sampai berjuta-juta, sampai akhirnya sistemnya down karena tidak bisa mampu mengatasi kunjungan yang banyak itu. Lalu physical attacks sama natural disaster, ini ke-9 dan ke-10 bentuk ancamannya. Physical and natural disaster ini ya, kalau physical attacks berarti itu ya, contohnya database-nya ada di depan mata kita gitu, ada yang merusak gitu. Itu kan bisa merusak data di dalam database-nya. Atau natural disaster, bahkan suatu saat entah, mungkin nggak tahu ya, tiba-tiba kantor Google yang di Silicon Valley sana itu kena tornado atau semacamnya begitu, akhirnya dia jadi hancur lebur. Itu natural disaster. Nah, lalu kita masuk ke selanjutnya. Setelah kita bahas ancamannya, lalu gimana standar dan regulasi keamanan informasi? Yang sering kita dengar dan digaungkan itu adalah ISO IEC 27001. Lalu pertanyaannya, apakah cuma ISO IEC saja, 27001 saja? Setelah saya cari, rupanya tidak, rupanya masih banyak. Ini di sini ada banyak ya. Ada ISO IEC 27002, ada 2017, dan ada juga beberapa undang-undang kayak GDPR. GDPR itu Undang-Undang Perlindungan Datanya Uni Eropa. Atau kalau di Indonesia itu UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau di Amerika itu, di Singapura, Malaysia, Thailand itu ada yang namanya PDPA. Hampir sama. A itu Act atau undang-undang. Kalau kita UU PDP, kalau mereka PDPA, Personal Data Protection. Atau kalau di Amerika itu, di negara bagian Amerika, California itu ada namanya California Consumer Privacy Act, Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen begitu. Ada juga COPIT, ada ITIL, Information Technology Infrastructure Library, dan ada banyak lagi framework, regulasi-regulasi yang bisa Anda gunakan sebagai dasar standar dan regulasi untuk keamanan informasi Anda. Jadi ISO IEC 27001 itu bagus untuk patokan, tapi bukan berarti hanya itu saja. Ada banyak, Anda bisa eksplorasi lebih jauh apa saja standar-standar ada, dan itu saja mungkin dari saya. Saya Muhammad Abdullah Azam, pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.